sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Tapi, apa kita tahu apa itu korupsi? Membunuh, memiskinkan, merugikan, penipu, rakus. Korupsi bisa melibatkan diri sendiri dan juga banyak pihak. korupsi bisa dilakukan siapa saja, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. korupsi bisa berasal dari hal kecil hingga besar. Assalamualaikum, Mak. Bisa Mama pinjam duit? Sekarang mau beli buku 150, Mak. Iya, Mak. Makasih ya, Mak. Semua itu adalah perbuatan korupsi. Solusinya, hargai hak-hak orang lain dan selalu berbuat jujur. Karena berani jujur itu hebat. Pengantar dan latar belakang korupsi. Pemberantasan korupsi adalah langkah krusial untuk memastikan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dianggap sebagai kejahatan yang mengancam stabilitas dan berkelanjutan pemerintahan yang baik. Dampak korupsi secara luas: 1. Menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Menciptakan ketidakadilan sosial dan ketimpangan. 3. Mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi. Alasan perlunya pengaturan hukum khusus. Pentingnya hukum khusus untuk pemberantasan korupsi di Indonesia adalah prioritas mengingat dampak sosial, ekonomi yang ditimbulkan hukum khusus untuk memberikan kerangka yang mendorong akuntabilitas dan memberikan penegakan hukum yang tegas untuk kepentingan negara. Definisi dan unsur tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi adalah tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyediakan kerangka hukum untuk pemberantasan korupsi dengan penegasan sanksi bagi pelaku korupsi dan perlindungan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu 1. Penyalahkekuasaan dalam pelaksanaan tugas, 2. Kerugian negara akibat tindakan korupsi, dan 3. Perolahan keuntungan pribadi secara. Adapun beberapa sejarah pemberantasan korupsi. Yang pertama ada Orde Lama, Lembaga Anti Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 dan milestone penting. Orde Lama adalah upaya pemberantasan awal di Indonesia. Lembaga Anti Korupsi pembentukan lembaga khusus anti korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah tonggak awal hukum korupsi. Dan Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 adalah perubahan signifikan dalam hukum korupsi. Dan milestone penting adalah momen bersejarah dalam pemberantasan korupsi. Dia belakang penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama itu penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya sistem pengawasan, dan dorongan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan itu muncul ketika presiden dan pejabat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan umum. Lalu lemahnya sistem pengawasan menimbulkan tindakan korupsi sulit untuk terdeteksi karena tidak ada kontrol yang kuat dari lembaga pengawasan. Dorongan masyarakat kebiasaan memberi hadiah atau uang terima kasih kepada pejabat. Justru hal tersebut membuat kebudayaan korupsi makin meningkat. Pengaturan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama timbangan hukum, yang kedua palu keadilan, dan yang ketiga itu dokumen hukum. Pengaturan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Memahami prinsip lex specialis dalam hukum korupsi. Pengaturan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Memahami prinsip lex specialis dalam hukum korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tindak pidana korupsi dengan prinsip lex specialis derogat legi generali, yang berarti hukum khusus ini mengesampingkan hukum umum, memastikan penegakan hukum korupsi lebih efektif dan terfokus pada pelanggaran yang berkaitan dengan korupsi. Perubahan penting dalam Undang-Undang 20 atau 2001. Penambahan delik korupsi.
perluasan definisi kerugian negara, peningkatan sanksi dan perlindungan. Perkembangan pemberantasan korupsi. 1. Pembentukan KPK dan perannya sebagai lembaga independen yang mengawasi dan memberantas korupsi secara efektif dengan pendekatan yang tegas dan transparan. Kasus-kasus besar dalam korupsi menunjukkan bahwa penegak hukum korupsi dapat mengakibatkan dampak signifikan terhadap kepercayaan publik dan keadilan. Perubahan persepsi masyarakat terhadap korupsi. Contohnya, 1. Masyarakat kini peduli dengan isu korupsi. 2. Kesadaran penuh seiring berjalannya kampanye anti korupsi. 3. Media sosial mengedukasi tentang bahayanya anti korupsi. Tantangan dalam pemberantasan korupsi, interferensi politik dalam penegakan hukum. Interferensi politik seringkali mengganggu proses penegakan hukum, menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Lemahnya integritas aparat penegak hukum. Integritas aparat penegak hukum yang lemah seringkali mempengaruhi efektivitas dalam penanganan kasus korupsi, seringkali disertai dengan konflik kepentingan dan kurangnya komitmen. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 1. Banyak masyarakat yang belum mengetahui hukum korupsi. Edukasi hukum masih kurang di berbagai lapisan masyarakat. 3. Kesadaran akan dampak korupsi masih perlu ditingkatkan. Strategi pemberantasan korupsi yang efektif. 1. Pendekatan preventif dalam pemberantasan korupsi. 2. Pendekatan represif untuk hukum yang tegas. 3. Reformasi birokrasi untuk transparansi. Upaya strategis pemberantasan korupsi, implementasi langkah-langkah efektif di Indonesia. Pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antar lembaga dan pendekatan yang terintegrasi. Melalui pendidikan publik dan transparansi, masyarakat dapat berperan dalam melawan korupsi dan menciptakan lingkungan yang bersih serta adil dari korupsi. For our lives, keep your mind. Now is the time for freedom if we try. Listen, look, right, open your eyes. Corruptio in lege, devastat iustitia.